Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta ingin mewawancarai beberapa orang tentang kejahatan cyber security. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Krisna Yogi Saputra, NIM 22830795. Saya Muhammad Priyandika Bayu Firdaus dengan NIM 22830798. Saya Rivaldo Oro dengan NIM 22830762. Saya Rodif Zainul Isra'i dengan NIM 22830767. Saya Aris Kawayu Satria Anggara dengan NIM 22830802. Mas, permisi, nama saya Rodif Zainul Isra'i dari Universitas Amikom. Boleh izin wawancara singkat nggak? Boleh Mas, boleh. Sebelumnya dengan Mas siapa namanya? Saya Mas Krisna dari Jogja. Bekerja sebagai apa, Mas? Sebagai admin di Tiki Mas. Oh iya. Halo, perkenalkan nama saya Rivaldo dari Universitas Amikom Yogyakarta. Izin mewawancarai Mas. Ya. Sebelumnya Oke. namanya siapa? Saya Ade, profesi personal trainer. Oke, sebelumnya selamat siang. Nama saya Aris Kawayu Satria Anggara dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kebetulan saya di sini dengan Mas siapa? Denny, Kebetulan Mas Denny berprofesi sebagai apa? sebagai finance. Perkenalkan, sebelumnya saya Krisna Yogi Saputra dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Mau izin minta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Boleh. Sebelumnya saya dengan Mas siapa ya? Bisa dipanggil Mas Rehan Devara Samudra. Panggilannya? Rehan. Bang. Perkenalkan, nama saya Priyandika dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelumnya mohon maaf, boleh perkenalan terlebih dahulu? Rizky Mas. Rizky. Ya, Jabatan atau profesi mungkin? ada bengkel lah. Masnya tahu apa itu kejahatan cyber? Tahu Mas. Gimana Masnya? Kejahatan cyber itu kayak seperti hack itu kayak peretasan data sama pencurian data gitu Mas. Wah. Ya, sedikit banyak tahu tentang cyber security. Kalau setahu saya kejahatan cyber itu kejahatan yang dilakukan yang berhubungan dengan perangkat jaringan komputer. Jadi biasanya dilakukan secara online, seperti itu. Ya, pernah dengar cuman nggak terlalu mendalamnya aja. Kalau cyber security ya, kejahatan cyber itu sesuatu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi di lain sisi pun kalau dilihat dari penerapannya di lingkungan kita, khususnya Indonesia, itu kurang ada yang membatasi. Jadi orang-orang pun bisa semudah mungkin melakukan kejahatan cyber tanpa ada batasan atau undang-undang yang membatasi tersebut. Jadi dalam arti pasalnya masih banyak yang karet juga dan hukumannya pun belum begitu jelas. Mas Ade sendiri, penanganan hukum di Indonesia seperti apa? Apakah sudah baik atau masih kurang? Kalau menurut saya penindakannya yang kurang. Jadi undang-undangnya kan sudah jelas, sudah ada. Cuman karena kasus seperti itu kan banyak sekali. Cuman penindakannya yang saya rasa kurang kalau di Indonesia. Belum cukup bagus sih Mas. Soalnya kan masih kayaknya keamanan data dari masyarakat masih dipertanyakan lah keamanannya. Iya, benar. Iya. Menurutku sih lebih ke arah diteliti bener apakah UU ITE itu berguna kepake beneran di dunia nyata atau enggaknya aja gitu. Oh gitu Mas. Untuk penerapannya, jadi kalau undang-undang kan bisa dibilang pembuatannya kan dari pihak legislatif ya, DPR dan kawan-kawannya, tapi dari eksekutornya, dari para menteri dan sebagainya, itu penerapannya ke para pelaku usaha atau pelaku korporat yang bisa dibilang seharusnya menerapkan cyber security itu tidak menerapkannya karena tidak ada pengawasan yang semestinya dilakukan. Otomatis apa? Ya karena kurangnya pengawasan tersebut, perusahaan-perusahaan atau para pelaku-pelaku pelaku usaha bisa dibilang tidak mengindahkan peraturan yang ada sekarang. Asli peraturan ada, cuman
kurang ada pengawasan yang bagus lah untuk UU tersebut. Ditambah yang baru itu kalau bisa dibilang turunannya dari UU ITE itu adalah UU PDP, itu perlindungan data pribadi. Jadi UU PDP ini bisa dibilang ya sangkut pautnya sama, kalau kita cyber security kita nggak bagus, otomatis data pribadi kita bakal bocor kemana-mana. Nah, kita lihat perkembangan UU ini saling bersangkutan bisa berjalan apa enggak. Kalau misalkan emang di sisi ternyata data kita bocor ke depannya, bahkan dari sisi pemerintah yang ngelihat bisa dibilang pemerintah aja yang membuat sendiri tidak bisa menerapkan, apalagi para pelaku usaha di bawahnya atau korporat yang menjaga data privasi penggunanya juga. Menurut saya masih kurang karena masih terjadi banyak kasus-kasus yang banyak belum tertangani. Jadi untuk harapannya Mas Ade seperti apa untuk kedepannya untuk undang-undang ITE seperti apa? Kalau undang-undang ITE-nya sih menurut saya udah oke. Cuman untuk kedepannya harapannya lebih bisa ditindak lagi. Maksudnya kejahatan-kejahatan seperti itu harus lebih diperhatikan, terus benar-benar ditindak. Oke, terima kasih Mas Ade untuk waktunya. Mungkin harapan saya dengan pergantian pemimpin di bangsa ini dari pemilu kemarin akan merubah undang-undang untuk melakukan keamanan tersebut untuk meningkatkan UU ITE supaya lebih tepat pada sasarannya. Selama ini kan UU ITE itu hanya untuk menyerang orang-orang tertentu, enggak tepat sasaran. Menurut saya seperti itu. Harusnya bisa lebih dipertegas sih Mas, kayak seperti sanksinya apa, terus kayak udah itu cukup Mas. Tolong teman-teman, kalau ada terms and condition atau privacy policy ketika teman-teman ketika teman-teman menginstal aplikasi kan ada beberapa list tuh ya. Anda diizinkan untuk memberikan akses nomor telepon, kontak dan sebagainya, itu diperhatikan terlebih dahulu. Soalnya ada beberapa yang kita mengakses aja tapi tidak disadari kita memberikan akses keseluruhan baik kontak maupun lokasi, itu diperhatikan juga. Lalu yang kedua adalah terkait biasanya aplikasi pinjol itu sangat rentan untuk mencuri data pribadi kita. Bukan rentan sih, bukan mencuri ya, tapi sangat rentan untuk menyalahgunakan karena kepentingan pribadi juga mereka. Jadi ya ketika ada perjanjian ataupun penulisan yang bersangkut paut dengan data pribadi kita, ya harapannya kita lebih kritis dan lebih memahami isi perjanjian tersebut gitu. Baik Bang Rehan, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.